Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Simera. Sekarang kita bakalan unboxing ya, sekaligus untuk mendokumentasi ya sebuah router dari Asus dengan serinya RTAC750L. Ini merupakan router WiFi 5 ya, atau 5 GHz. Untuk desain covernya cukup bagus sekali ya, karena kita bisa mendapatkan informasi yang lumayan banyak ya, dengan cara melihat isi dari cover dari router ini. Seperti ini, meskipun alat belum kita buka ya, kita sudah bisa mendapatkan informasinya seperti itu. Dan yang saya suka dari router Asus ini, dia selalu memberi garansi yang cukup lama teman-teman ya. Ini 3 tahun. Di router WiFi 6 yang sudah kita unboxing di video sebelumnya juga 3 tahun ya. Ini juga 3 tahun. Dan dia juga sudah dual band. Oke, sekarang coba kita buka teman-teman. Kita buat dokumentasi seperti ini. Isi di dalam kotak pembeliannya. Pertama di sini kita mendapatkan chargernya ya. Tapi masih seperti ini. Kita harus memasangkan manual untuk chargernya. Nah, seperti ini. Untuk proses pemasangannya, ini charger. Kemudian di sini seperti biasa ada buku panduannya juga ya. Seperti ini, buku panduan Asus RTAC750L. Kemudian di sini ada stiker ya. Kemudian di sini ada panduan garansinya ya, atau buku garansi. Kemudian yang terakhir kita mendapatkan satu unit routernya ya. Untuk routernya seperti ini. Tidak lupa dilengkapi juga dengan kabelan. Ini cukup terbantu sekali untuk kalian yang ingin melakukan konfigurasi alat melalui port LAN, melalui PC yang belum mendukung WiFi. Nah, ini saja ya yang kita dapatkan. Ini sudah habis. Kita coba tutup dulu ya. Nah, di sini ada kabel LAN, kemudian ada satu unit router, buku garansi, buku panduan ya. Kemudian charger. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat lebih detail lagi untuk perangkat ini ya. Nah, seperti ini. Router Asus dual band. Ini sudah bisa 2,4 dan juga 5 GHz. Tetapi belum WiFi 6 ya, teman-teman ya. Masih WiFi 5. Untuk bagian depannya di sini seperti biasa ya. Ini motifnya bagus, teman-teman. Untuk bahannya ini masih plastik ya. Nah, di sini ada lampu indikator ya, ada lampu indikator power, kemudian LAN, kemudian juga ada 2,4 dan juga 5 GHz ya untuk informasi sinyal WiFi-nya. Kemudian di bagian depan ini ada mereknya. Kemudian di sini dia juga dilengkapi dengan 4 antena ya, teman-teman ya. Seperti ini masing-masing 5 dBi. Untuk antena ini bisa dilipat seperti ini aja, tidak bisa diputar 360 derajat ya teman-teman ya, seperti ini. Ini cukup bagus ya untuk menunjang proses penyebaran sinyal ya di rumah kalian meskipun terhalang oleh tembok. Kemudian di bagian belakang ya, di sini terdapat banyak sekali port LAN-nya. Ada satu port WAN ya. Ini untuk memasukkan sumber internet ya, baik itu dari Icon Plus atau dari IndiHome atau dari ISP apapun yang kalian pakai seperti itu. Kemudian di sini ada 4 port LAN ya. Nah, ini bisa kalian pakai untuk menghubungkan perangkat melalui kabel LAN ya. Misalnya terhubung ke PC, terhubung ke CCTV, atau kalian mau bagi jaringan juga bisa menggunakan router ini. Di sini ada DC in untuk powernya. Kemudian di sini ada tombol ya. Kita bisa menghidup atau mematikan perangkat tanpa perlu mencabut colokannya. Ini sangat berfungsi ketika ada petir ya teman-teman ya. Ini juga ada tombol reset ya untuk mengembalikan pengaturan router ini ke pengaturan awal. Dan router ini juga dilengkapi dengan tombol WPS ya untuk memudahkan kita ketika lupa password. Maka kita bisa menggunakan tombol ini untuk masuk kembali ya. Dan tentu saja harus menggunakan handphone yang mendukung fitur WPS-nya. Oke, di bagian belakangnya seperti ini ya. Ini ada holdernya ya, untuk kita tempel ke dinding. Bentuknya love ya, cukup cantik juga ya teman-teman ya, seperti ini.
Nah, di sini ada informasi yang bisa kalian dapatkan ya, seperti password adminnya, kemudian seri dari router, kemudian SSID untuk login ya. Di sini juga ada ya passwordnya, sudah tertera semua. Ini juga dilengkapi dengan busa ya, supaya tidak mudah tergeser ya. Oke, sekarang coba kita hidupkan ya router Asus RTAC750L. Jadi kita bakalan hidupkan perangkat terlebih dahulu untuk melihat bagaimana performa router ini ya. Sudah menyala ya untuk tombol indikator powernya, dan kita tunggu ya bootingnya sampai dia bisa memancarkan sinyal. Dan untuk proses booting dari router ini memang sedikit lama ya teman-teman ya, ketimbang dari router yang lain. Untuk proses bootingnya, untuk proses penyebaran sinyal itu sedikit lama ya. Jadi kalian tunggu aja. Setelah sinyalnya keluar, maka kita sudah bisa menikmati internet yang lebih stabil ya. Dan di sini saya juga mau pasangkan kabelan ini ya ke sumber internet, dan kita cek bagaimana performa ya. Dan tentu saja di sini kecepatan internet di rumah kalian juga akan mempengaruhi kualitas traffic yang dibawa oleh perangkat ini. Nah, di sini saya sudah tancapkan ke sumber internetnya ya. Nanti kalian jangan masukkan di sini ya, tetapi di router aja ya. Kalau kalian mau pakai alat ini sebagai pengontrol atau untuk access point, boleh ke sini. Kita masukkan di port 1-nya supaya dia mendapatkan alamat IP-nya ya. Oke, sudah menyala. Ethernetnya sudah menyala. Sinyal Wi-Fi-nya juga sudah menyala. Powernya sudah menyala. Nah, kenapa 4 ini tidak menyala? Karena port LAN ini belum kita masukkan kabel LAN ya. Maka dia mati. Ya, jadi nanti kalian tidak perlu pusing ya, kenapa 4 ini mati dan 4 ini sudah menyala. Ini kita biarkan aja. Kita bakalan lihat bagaimana performa jaringannya. Nah, untuk passwordnya kalian bisa dapatkan ya. Di bagian stiker ini ada SSID, di bawahnya ada password. Jadi kita masukkan aja ke handphone ini dan kita checklist. Oke, handphone ini sudah berhasil ya terhubung ke perangkat dari router Asus RTAC750L ya. Nah, sekarang kita coba buka YouTube ya, dan kita lihat bagaimana performanya. Oke, cukup lancar ya, seperti ini. Cukup smooth sekali. Sekarang coba kita buka shot. Nah, untuk shot juga tidak ada kendala ya teman-teman ya. Seperti yang kalian di sini cukup lancar ya. Oke, sekarang coba kita lihat ya speed testnya. Kita jalankan. Oh, pingnya cukup bagus. Oke ya, up to 23 ya. Ini tergantung dari limit jaringan yang kalian pakai ya. Ini sudah cocok ya. Untuk limit jaringan yang saya gunakan, dia hanya mampu di kecepatan seperti ini. Dan si router Asus ini bisa mengangkat semua bandwidth yang saya miliki ke handphone ini. Ini cukup bagus sekali. Kalau kecepatan seperti ini untuk penggunaan ringan itu tidak bakalan lemot teman-teman. Oke ya, begitulah hasil unboxing dan dokumentasi dari router Asus RTAC750L. Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.